Di balik setiap penerbangan seorang presiden, selalu ada cerita besar yang jarang dibicarakan. Dalam bagian ini, kita akan menelusuri bagaimana Indonesia membangun simbol terbang kekuasaannya dari titik paling sederhana. Masa ketika masyarakat ikut menyumbang demi menghadirkan pesawat pertama bagi negara yang baru merdeka. Dari sana, kisahnya bergerak jauh ke depan, memasuki era pesawat modern dengan sistem keamanan anti-rudal. Dan di sepanjang perjalanan itu, ada banyak fakta menarik yang selama ini nyaris tidak pernah terdengar. Pada tahun-tahun awal Republik, Indonesia belum berdiri sebagai negara yang mapan. Pemerintah masih berpindah, perang mempertahankan kemerdekaan belum selesai, dan uang negara sangat terbatas. Dalam situasi seperti itu, urusan penerbangan kepresidenan jelas bukan kemewahan yang bisa diprioritaskan. Untuk menjalankan tugas resmi, Presiden masih bergantung pada pesawat charteran Garuda Indonesia, sebab Republik belum memiliki kekuatan udara yang dapat diandalkan sendiri. Justru dari masa serba kekurangan itu muncul kisah yang kemudian menjadi legenda. Pesawat pertama yang dipakai Republik bukan lahir dari kelimpahan anggaran, melainkan dari sumbangan rakyat. Masyarakat Aceh menyerahkan 20 kg emas murni untuk membantu membeli sebuah Dakota DC-3 yang kemudian dikenal sebagai Saulawa RI-001. Nama itu berarti Gunung Emas, seolah merangkum asal-usulnya, pesawat yang terbang karena pengorbanan rakyat. Salah satu sosok penting di balik cerita ini adalah Tengku Nyak Sandang. Ia dikenang karena rela menjual harta bendanya demi ikut menyumbang pembelian pesawat tersebut. Karena itulah Saulawa tidak pernah hanya dipandang sebagai mesin terbang. Ia menjadi simbol bahwa kedaulatan Indonesia pada awalnya dijahit oleh keberanian rakyat biasa. Jejaknya sampai sekarang masih dijaga lewat 3 replika monumen di lapangan Belang Padang, Banda Aceh, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, dan Museum Rangon, Myanmar. Perjalanan operasional Saulawa dimulai dari luar negeri. Dari Kalkuta, India, pesawat ini membawa logistik dan perlengkapan komunikasi penting menuju lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Pada 23 Oktober 1948, pendaratannya menjadi lebih dari sekedar penerbangan sukses. Misi itu memberi dasar bagi Indonesian Airways yang kemudian menjadi salah satu jalan menuju terbentuknya Garuda Indonesia. Namun fungsi paling penting Saulawa justru berlangsung di balik layar. Dengan kedok Indonesia Airways dan basis operasi di Burma, pesawat ini dipakai untuk menjalankan penerbangan rahasia menembus blokade udara Belanda. Muatannya bisa berupa logistik persenjataan sampai perangkat komunikasi yang dibutuhkan pejuang di tanah air. Dari jalur senyap itu, Republik mempertahankan sambungan hidupnya. Pemerintahan tetap bergerak, operasi militer tetap mendapat suplai, dan komunikasi darurat tetap terjaga. Bahkan hasil operasi tersebut ikut membantu pengadaan armada tambahan. Maka Saulawa bukan sekedar awal penerbangan nasional. Ia adalah bukti bahwa sebelum negara punya kekuatan penuh, rakyat lebih dulu mengangkat Indonesia ke udara sendiri. Di masa Orde Lama, pesawat kepresidenan mulai berubah fungsi. Ia bukan lagi sekedar alat perjalanan, tetapi bagian dari diplomasi kekuatan. Soekarno berdiri di tengah rivalitas Perang Dingin ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama berusaha menarik Jakarta agar tidak jatuh ke kubu lawan. Kemampuan Bung Karno memainkan panggung global membuat Indonesia menerima perhatian dari 2 adidaya. Dari Washington, Presiden John F. Kennedy mengirim 3 Lockheed J-140 jet SAR. Pesawat itu kemudian diberi nama Saptamarga, Iren, dan Pancasila. Jet SAR bukan pesawat besar, tetapi gesit dan cocok untuk mobilitas cepat pejabat tinggi. Bagi Indonesia, pemberian ini bukan sekedar tambahan armada VIP, melainkan sinyal bahwa posisi Jakarta penting bagi blok barat. Moskow tentu tidak mau kehilangan pengaruh. Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev menghadiahkan 2 Ilyushin Il-18, salah satunya bernama Dolok Martimbang. Il-18 adalah turboprop 4 mesin yang terkenal tangguh, berdaya jelajah jauh, dan efisien untuk standar 1960-an. Maka di langit Indonesia, kompetisi ideologi dunia hadir dalam bentuk pesawat kepresidenan. Ketika masuk Orde Baru, pendekatannya berubah. Soeharto tidak hanya membutuhkan pesawat prestisius, tetapi wahana udara yang sanggup menjangkau daerah dengan infrastruktur terbatas. Karena itu, C-130 Hercules TNI AU dimodifikasi dengan kabin VIP dan dipakai untuk perjalanan ke berbagai wilayah. Hercules dipilih karena badannya kokoh, daya angkutnya besar, dan mampu mendarat di landasan pendek atau kasar, cocok untuk kondisi bandara daerah Indonesia saat itu. Namun kehadiran Hercules punya latar politik yang rumit. 10 unit C-130B masuk Indonesia setelah kasus Alan Pope, pilot CIA yang ditembak jatuh pada 1958 saat mendukung pemberontakan Permesta. Status Pope menjadi kartu tawar dalam negosiasi rahasia.
Amerika Serikat kemudian menyetujui pengiriman armada tersebut pada 1960-an sebagai bagian dari upaya membebaskan Pope sekaligus memperbaiki hubungan dengan Jakarta. Bagi TNI AU, kedatangan Hercules adalah lompatan strategis. Armada ini membuka kemampuan angkut logistik, penerjunan pasukan, dan operasi udara nasional dalam skala jauh lebih besar. Dari situlah modernisasi kekuatan udara Indonesia mendapat dorongan penting di tengah Perang Dingin. Memasuki reformasi, gaya penerbangan kepresidenan berubah drastis. Negara yang baru keluar dari krisis 1998 tidak punya ruang ekonomi untuk terlihat boros. Maka urusan pesawat kembali dibuat sehemat mungkin. Presiden B.J. Habibie ternyata hanya pernah menyewa Avro RJ185 milik Pelita Air untuk kunjungan ke Myanmar. Setelah itu, Gus Dur dan Megawati lebih sering memakai pola lama, mencarter pesawat komersial Garuda Indonesia termasuk MD-11. MD-11 punya tempat khusus dalam ingatan publik Indonesia. Pesawat trijet atau 3 mesin ini menjadi generasi terakhir produksi McDonnell Douglas dan pernah menjadi armada andalan Garuda untuk rute internasional sebelum dipensiunkan. Pada masa reformasi, pesawat kepresidenan belum bicara soal kemewahan permanen, melainkan adaptasi terhadap negara yang sedang menata diri. Titik balik besar muncul pada era Presiden SBY. Setelah puluhan tahun bergantung pada pesawat sewaan, pemerintah akhirnya membeli pesawat kepresidenan sendiri. Pilihannya jatuh kepada Boeing 737 BBJ-2 atau Boeing Business Jet 2 dengan harga sekitar 91,2 juta dolar AS atau sekitar 820 miliar rupiah. Anggarannya terbagi dalam beberapa komponen. Badan pesawat menelan sekitar 58,6 juta dolar AS, interior kabin sekitar 27 juta dolar AS atau 480 miliar rupiah. Sistem keamanan sekitar 4,5 juta dolar AS atau 72 miliar rupiah dan sisanya untuk administrasi. BBJ-2 dirancang untuk kebutuhan negara dalam perjalanan jarak jauh. Pesawat ini memakai 2 mesin CFM567. Kabinnya disusun untuk 67 penumpang, terdiri dari 4 ruang rapat VVIP, 2 rudang istirahat VVIP, 12 kursi eksekutif, dan 44 kursi staf. Di dalamnya ada ruang tidur, ruang konferensi VVIP, serta sistem pertahanan anti-rudal. Sensor penangkal misilnya dirancang untuk mengecoh rudal pencari panas, menjadikan BBJ-2 bukan hanya simbol prestis, tetapi perangkat keamanan bergerak bagi kepala negara. Namun BBJ-2 tetap punya batas yang tidak bisa diabaikan. Daya jelajahnya bukan kategori long haul. Untuk perjalanan sejauh Amerika Serikat, pesawat ini harus beberapa kali turun hanya untuk mengisi bahan bakar. Akibatnya, satu lawatan bisa berubah menjadi perjalanan hampir 2 hari. Karena faktor inilah, pada era Presiden Jokowi, pemerintah kerap menyewa Boeing 777-300ER. Pesawat berbadan lebar itu lebih masuk akal untuk rute antar benua, karena mampu terbang lebih jauh dan membawa rombongan menteri dalam satu penerbangan. Di sisi operasional, pesawat kepresidenan berada di bawah Skadron Udara 17 TNI AU. Semboyannya Vimana Indra Paramarta, berarti kendaraan para raja yang paling sempurna. Di balik kalimat simbolik itu, ada disiplin pengamanan VVIP yang sangat ketat. Kru menjalankan prosedur berlapis, termasuk pemeriksaan kesehatan terhadap makanan presiden dengan standar keamanan tingkat militer. Perjalanan pesawat kepresidenan Indonesia pada akhirnya memperlihatkan perubahan besar dalam cara negara memandang kekuasaan udara. Pada masa Bung Karno, pesawat menjadi panggung diplomasi. Pada era Soeharto, ia menjadi alat mobilitas untuk menjangkau daerah. Tetapi pada masa modern, Boeing 737-800 BBJ-2 bergerak ke fungsi yang lebih strategis, bukan hanya membawa kepala negara, tetapi menjaga kesinambungan komando negara. Di balik kabin VIP-nya, pesawat ini membawa sistem yang jauh dari sekedar fasilitas nyaman. Ada komunikasi satelit transkripsi, peringatan dini anti rudal, dan perangkat pengecoh radar yang dirancang untuk membangun lapisan perlindungan di udara. Dengan pengawalan real-time dan protokol keamanan yang terus dipantau, pesawat kepresidenan berubah menjadi semacam pusat komando terbang, terutama ketika negara harus tetap mengambil keputusan dalam situasi krisis. Maka pesawat kepresidenan bukan lagi sekedar kendaraan resmi. Ia adalah wajah diplomasi, tanda identitas nasional di bandara dunia, ruang komando di atas awan dan bagian dari harga diri negara. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia perlu naik kelas ke pesawat yang lebih besar dan lebih canggih seperti Airbus A350 atau tetap menjaga efisiensi armada yang ada hari ini sambil memperkuat sistem keamanan dan jangkauannya lagi?